Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di rumah, jemaat Tuhan, dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di luar kota Kupang, di luar Pulau Timor, yang mengikuti acara Empower Night malam hari ini dari studio GMC Kupang NTT. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan bertemakan 4 tipe penghancur di akhir zaman ini. Namun sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian dan kita akan segera memulai Empower Night pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kepadamu, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Raja segala raja, Allah yang ajaib dan heran. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Oh Bapa, kami datang malam hari ini di hadapan hadirat-Mu lewat momen yang indah
momen yang luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Roh Tuhan ada pada kami, pengurapan turun atas kami, dan biarlah Tuhan berikan hikmat, akal budi, pengetahuan, sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan pada malam hari ini yang dapat hamba sampaikan, biarlah Tuhan Engkau berikan kepada hamba-Mu kata-kata hikmat dan wahyu, sehingga setiap hamba menyampaikan adalah isi hati Tuhan bagi kami semua. Sebab kami percaya firman-Mu yang dapat mengubah hidup kami, firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat kami hadapi setiap tantangan, setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Dan firman-Mu juga yang terus menuntun kami untuk kami lebih lagi ya Tuhan mengenal Engkau sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini biarlah Tuhan firman dapat disampaikan bagi kami semua, dan kami percaya bahwa dapat memberkati mereka jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Hamba siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab Engkau yang mempunyai firman itu, dan hamba siap memberitakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Haleluya. Malam hari ini di studio bersama-sama dengan saya, rekan, ada Om Roni, ya, ada Om Melanton, dan juga ada Om Meki yang membantu untuk dapat menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dan saya cintai di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pada malam hari ini kita sama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan yang mana sudah diberitahukan sebelumnya bahwa firman Tuhan ini ya disampaikan dengan tema yang begitu luar biasa, yaitu 4 tipe ya, 4 tipe penghancur. Ya, penghancur di akhir zaman ini. Penghancur ini menghancurkan kerohanian kita, hidup kerohanian kita sebagai umat yang mengikut Tuhan. Sehingga pada malam hari ini tentunya kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Ya, maaf saya masih mencarinya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita bersabar. Tentu di dalam Yoel, ya, kitab Yoel pasalnya yang kedua. Kitab Yoel pasalnya yang kedua. Aduh, ini saya lihat sedikit, mungkin Om Roni bisa bantu lihat di PDF ini. Yoel pasal 2 ini materi saya tadi, taruhnya di PDF. Ya, Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-25. Ya, tema di situ 40 verse. Ya, mari. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan melihat firman Tuhan dari Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang
25. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Yoel, ya terima kasih. Yoel, pesan Tuhan kepada Nabi Yoel, di mana Yoel mencatat ada begitu banyak peristiwa bencana yang terjadi pada waktu itu. Ada bencana bermacam-macam, ada bencana kekeringan, ada bencana kelaparan, ada bencana penyerangan dari musuh-musuh asing dan lain sebagainya. Dan peristiwa ini atau bencana ini datang bukan saja kepada bangsa yang mengenal Tuhan, tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, peristiwa ini dicatat oleh Yoel, dan Yoel mencatat salah satu tulah, salah satu bencana yang terjadi pada waktu itu adalah belalang. Belalang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Amsal 30 ayat 24 dan 27, di situ Agur bin Yake mencatat bahwa belalang itu adalah salah satu binatang yang terkecil. Kalau ya terkecil di planet bumi ini, kalau di situ dicatat ada 4, ya, yaitu pertama semut, belalang, pelanduk, dan yang satunya ada 4 di situ, ya. Dia mencatat di situ. Nah, kita lihat di sini bahwa belalang ini adalah binatang yang dia sangat terkecil, tapi dia sangat cekatan juga. Keunikan dari belalang ini, dia tidak mempunyai raja, tapi dia berbaris dengan teratur. Ya, binatang yang keempat adalah cicak, ya. Jadi keempat binatang ini. Tetapi kita melihat bahwa belalang walaupun dia kecil, kelihatan lemah. Kalau ada taruh belalang di sini, kita tidak anggap dia apa-apa. Tetapi tadi kita baca bahwa dalam Yoel 25 tadi, Yoel pasal 2 ayat 25, bagian terakhir, dia bilang di sini firman Tuhan, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Bayangkan, dia yang begitu kecil, tetapi Tuhan katakan bahwa itu tentaranya yang besar. Jadi kita lihat di sini bahwa belalang-belalang ini ternyata dia punya kekuatan juga yang luar biasa, ya. Karena apa? Tuhan bisa memakai apa saja untuk mendatangkan sesuatu kepada umat manusia untuk manusia itu bertobat. Kalau manusia itu sudah dikasih firman Tuhan, diberitakan firman Tuhan, tetapi tidak juga tetap mengeraskan hati, maka Tuhan akan melakukan dengan berbagai hal, ya. Contohnya Yunus, dia mengeraskan hati, ya, Tuhan harus mengirim penginjil yang namanya ikan besar, ya. Petrus yang berulang-ulang kali mengikuti Yesus, tapi ya Alkitab mencatat bahwa dia mengikuti Yesus dari jauh saja, ya. Dan dia katakan, Yesus, kalau ada apa-apa ini ada 2 pedang, dia bilang begitu, ya. Tapi Yesus bilang, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Petrus bertobat itu bukan karena penginjil terkenal yang memberikan dia pertobatan,
tetapi hanya dengan kokok ayam dia bertobat. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini bahwa Tuhan bisa memakai apa saja untuk menegur manusia untuk bisa bertobat. Dan malam hari ini yang kita belajar, ada 4 tipe belalang yang akan kita kenal. Kalau menurut catatan, kalau jenis belalang itu ada sekitar 800 belalang, ya. Tapi kita tidak usah yang sampai banyak, ya. Cukup 4 saja sesuai apa yang Alkitab tulis. Dan kita akan belajar dari 4 tipe belalang ini. Belalang ini bercerita atau menggambarkan roh yang sementara bekerja di akhir zaman ini untuk menghancurkan pengiringan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini perlu kita waspadai, perlu kita beritakan untuk setiap orang percaya. Mereka harus berhati-hati dengan roh penghancur di akhir zaman ini. Tentu kita akan belajar bersama-sama untuk roh penghancur yang pertama yang saya namakan adalah belalang pindahan. Sesuai dengan Yoel tadi, dia katakan di sini bahwa ya, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Penghancur pertama yang kita belajar bersama pada malam hari ini adalah belalang pindahan. Belalang pindahan itu waktu dia hinggap pertama di salah satu pohon, maka yang dia akan makan duluan adalah daun-daun dari pohon itu. Daun ini dia makan, dan di daun itu juga dia bertelur dan dia bermultiplikasi. Artinya dia penggandaan di situ, ya. Dia banyak, dia bertambah banyak, berkembang biak. Akhirnya pohon ini daunnya habis dimakan oleh belalang pindahan ini atau penghancur pertama ini, dan akhirnya pohon sudah tidak punya daun lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, apa yang terjadi jika apa yang terjadi jika daun-daun dari pohon itu dimakan habis oleh penghancur pertama yang namanya belalang pindahan ini. Tentu pohon ini akan kelihatan, ya, gersang. Dia tidak bergairah lagi. Ini bercerita kepada kita bahwa iblis atau roh ini sedang menggerogoti jam-jam doa kita. Bapak Ibu, di masa-masa pandemi COVID yang sangat luar biasa ini, sebenarnya doa itu harus jangan putus, jangan berhenti berdoa. Ya, Alkitab juga mengatakan bahwa jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kita berdoa senantiasa, karena ada orang mengistilahkan bahwa sebagai orang Kristen, doa adalah nafas orang percaya. Nah, seandainya kalau kita tidak berdoa, maka tentu kita tidak bernafas. Oleh sebab itu, kita lihat bahwa doa-doa mulai digerogoti oleh namanya penghancur pertama ini, belalang pindahan, ya. Dia menghancurkan hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Kita ingat ketika iblis mulai menggoda manusia pertama di Taman Eden, yang dihancurkan pertama adalah hubungan komunikasi manusia dengan Tuhan. Ketika ular, yang mana iblis itu memakai wadah seekor ular, datang kepada manusia dan dikatakan bahwa Tuhan Allah bilang semua pohon di dalam taman ini tidak boleh makan toh, kecuali yang di tengah-tengah itu, ya.
Hawa katakan bahwa, oh tidak, itu ada dikatakan bahwa yang sebenarnya yang harus dimakan itu semua pohon buah-buah dalam taman ini boleh kami makan, kecuali yang ada di tengah-tengah, buah pengetahuan baik dan jahat, itu tidak boleh kami makan. Pada saat kami makan pasti kami mati. Komunikasi terus, akhirnya apa yang terjadi? Iblis dapat mencuci otak dari Hawa, sehingga Hawa akhirnya tergoda dan memakan buah yang dilarang Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa-doa, kalau sudah digerogoti oleh iblis pun, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, ya. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Dan itu akan berpengaruh kepada hubungan komunikasi kita, baik dengan istri, baik dengan anak-anak, baik dengan suami, dengan rekan bisnis, apalagi hubungan dengan sesama hamba Tuhan. Ini pasti mengalami keonaran atau mengalami trouble di sini. Kalau kita sudah jarang berdoa, ini berpengaruh sekali. Kalau kita sudah digerogoti oleh penghancur pertama ini, makanya komunikasi kita, ya, itu akan berubah. Mama-mama ini sering kalau minta maaf, kalau dengan mau pakai jasa Grab itu, dia bilang, aduh sayang tolong kau antar mama di sini dulu. Ya, nanti pokoknya kalau di ini pakai sayang-sayang, tapi di rumah langsung saja, ya, Nahor atau aku sini. Ya, tidak pernah ada komunikasi yang ramah, ya. Tidak pernah ada komunikasi yang baik, ya. Karena apa? Kita sudah digerogoti oleh namanya penghancur pertama. Jadi penghancur pertama ini dia menggerogoti atau dia menyerang yang namanya hubungan komunikasi. Dia menghancurkan. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu sekalian, tetapi seandainya Bapak Ibu yang baru saja digerogoti oleh penghancur pertama ini, maka ada janji Tuhan untuk pemulihan. Dikatakan bahwa aku akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang ini. Kita lihat hasil hubungan kita yang lalu-lalu itu begitu kacau. Kita memanggil dengan nama binatang dan lain sebagainya, baru nama orang itu. Saya mau katakan bahwa itu bukan mencerminkan seorang yang pengikut Kristus. Itulah penghancur yang harus kita waspadai sebagai orang-orang percaya, ya. Kalau penghancur ini datang kepada rekan bisnis, maka kita kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kalau ini trouble ini, hubungan yang trouble ini, hubungan yang bermasalah ini, kalau antara sesama hamba Tuhan, ini yang menjadi kacau. Kalau sesama hamba Tuhan, ya, menjelekkan yang satu, membicarakan yang satu. Biar malam hari ini kita waspadai wabah penghancur ini yang akan menggerogoti kehidupan kita, ya, sehingga kita tetap kuat walaupun pandemi COVID itu begitu luar biasa. Kita semakin doa dan doa. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada penghancur yang kedua. Kalau penghancur yang pertama itu belalang pindahan, dia memakan daun-daun, itu berbicara tentang bagaimana iblis sudah menggerogoti waktu-waktu keintiman kita dengan Tuhan.
waktu-waktu saat teduh kita dengan Tuhan, jam-jam doa kita dengan Tuhan. Itu berbicara tentang bagaimana dia menggerogoti hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, ini yang saya mau katakan bahwa ini penghancur yang ganas. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena jenis ini, dia belalang pelompat ini, dia memakan batang dari pohon itu. Jenis ini dia memakan batang. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini belalang yang sangat ganas. Karena apa? Dia makan batang dari pohon itu. Padahal batang pohon ini sebenarnya fungsi dari batang itu untuk bagaimana ada ranting, daun dan buah di sana yang bisa dia topang di sana. Yang kedua adalah dia dapat dia menjadi saluran untuk menyampaikan nutrisi-nutrisi yang didapat dari akar dan dia antar melalui batang sehingga sampai kepada ranting, daun dan buah bunga di sana. Ini saya mau katakan kepada kita semua pada malam hari ini bahwa penghancur yang kedua yang ganas, yang saya kategorikan ganas ini, dia sedang menggerogoti semangat kita untuk mengiring Tuhan. Kalau sudah semangat kita sudah digerogoti oleh namanya penghancur yang kedua ini, Bapak Ibu, maka kita tidak akan bersemangat lagi. Ya, kerajinan kita mulai kendor. Kita sudah tidak bersemangat lagi. Orang bilang mari kita memuji Tuhan, mengangkat tangan. Dia bilang dahulu. Sudah tidak ada semangat lagi. Ya, tidak lagi menyukai jam-jam ibadah. Dia sudah tidak menyukai lagi jam-jam doa. Dan yang ada hanyalah kemunduran. Ya, dia mundur dalam imannya. Dan saya mau kategorikan bahwa kelompok ini atau yang sudah digerogoti oleh belalang atau penghancur yang namanya belalang pelompat ini, saya kategorikan dia sulit untuk menghasilkan buah karena tidak dapat suplaian nutrisi lagi karena batang pohon sudah bermasalah. Ya, Roma 12 ayat 11 katakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Kalau kita kehilangan semangat, dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi kalau dia sudah menderita, tambah lagi dia merenungkan di penderitaan dan dia bilang begini, nah sudah baik ini sah. Ya, dia sudah tidak bersemangat lagi. Tetapi kita lihat orang-orang yang penuh dengan semangat yang luar biasa, mereka tidak takut. Ya, mereka penuh dengan antusias, semangat. Saya percaya bahwa bangsa Indonesia bisa merdeka karena semangat untuk mendapatkan kemerdekaan itu luar biasa, sehingga ada persatuan dan kesatuan dari setiap pemuda-pemuda pada kelompok-kelompok etnik yang ada yang Java, yang Sumatera, yang Celebes, yang Ambon, yang Timur, mereka bersatu. Ini saya mau katakan bahwa ini semangat. Kalau tidak ada semangat, maka tentu kemerdekaan ini belum tentu kita raih. Mereka berkorban luar biasa, dan saat ini kita boleh menikmati kemerdekaan.
Dan marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan semangat juang yang lebih lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, penghancur yang ketiga adalah belalang pengerip. Belalang pengerip ini belalang tipe belalang atau penghancur yang memakan buah-buah dari pohon. Apa yang akan terjadi jika buah dari pohon itu habis dimakan oleh belalang? Kalau Bapak Ibu seorang petani tentu akan merindukan hasil yang ditanam, buah dari pohon yang kita tanam itu. Tapi kita lihat bahwa ada banyak yang sepertinya mau berhasil tapi tidak berhasil. Rugi. Kita cek hidup kita, ini pasti sudah dimakan oleh belalang penghancur ketiga atau belalang pengerip. Ya. Buah-buah kasih sudah tidak ada lagi. Buah roh itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada kasih, sudah tidak ada sukacita, sudah tidak ada damai sejahtera, ya. Kalau buah-buah ini sudah dimakan, dihancurkan oleh namanya penghancur yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, maka kita gagal, ya, gagal panen. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi buah-buah yang kita hasilkan itu belum matang, sudah dimakan oleh belalang. Ya, sudah dimakan oleh penghancur ini. Dan akhirnya kita gagal panen. Buah yang kita hasilkan tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Separuhnya mungkin sudah dimakan oleh belalang tersebut. Buah apa sekarang yang kita hasilkan untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari kita periksa diri kita. Saya seperti Bapak Ibu sekalian punya kelemahan, punya kekurangan. Tetapi dengan firman Tuhan pada malam hari ini, saya percaya bahwa akan memberikan kita motivasi untuk kita melihat yang pertama, ya, yang pertama hubungan kita, yang kedua semangat kita, dan yang ketiga adalah pekerjaan kita mendatangkan hasil atau tidak, membuahkan hasil yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak, ya Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita cek kita ada di posisi yang mana pada malam hari ini. Nah, belalang atau belalang yang keempat saya kategorikan sebagai belalang yang sadis, ya. Kenapa saya katakan sadis? Karena belalang pelahap atau penghancur yang keempat ini, ya, dia memakan sampai ke akar-akar dari pohon itu. Bapak Ibu sekalian, ini ganas sekali, bukan ganas lagi, tapi sadis. Akar yang ada tersembunyi di bawah tanah dibongkar oleh belalang pelahap ini. Dia melahap sampai akar. Ya, kalau hubungan kita, kalau daun itu sudah digerogoti oleh namanya belalang atau penghancur pertama, semangat kita oleh penghancur kedua, buah-buah kita oleh penghancur ketiga, tinggal akar kita. Kalau sudah digerogoti juga, akar adalah penopang batang, daun dan buah. Kalau akar sudah rapuh, kita tinggal roboh saja. Apa yang terjadi? Sudah tidak ada guna lagi. Kita mengalami namanya kekeringan, kita mengalaminya namanya kematian. Dan istilah yang pas, mungkin selesai sudah pelayanan kita, selesai sudah ibadah kita,
kita tidak bisa ibadah sama sekali. Kita sudah, ya, orang bilang sudah dingin. Tidak ada semangat lagi. Sudah tidak berdaya lagi. Sudah rapuh dan tinggal runtuh saja. Nah, kalau sudah dihancurkan oleh belalang pelahap ini atau penghancur yang keempat ini, yang menggerogoti iman kita, maka jangan heran pada akhirnya bisa berpindah keyakinan. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini timbul pertanyaan bagi kita, mengapa belalang itu bisa ada dalam kehidupan kita? Saya mau katakan bahwa karena kita juga yang mengizinkannya ada dalam kehidupan kita. Karena apa Hawa bisa tergoda untuk memakan buah? Karena dia mengizinkan dirinya untuk bangun komunikasi dengan iblis. Maka di situ ada celah untuk bagaimana iblis masuk dan mencuci otak daripada si Hawa. Dan malam hari ini Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Efesus, dalam Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, kalau kita berikan kesempatan kepada iblis, maka yang ada adalah kesombongan. Manusia pertama ingin makan buah itu karena yang pertama mereka akan tahu tentang hal yang jahat, hal yang baik dan yang jahat. Mereka akan seperti Tuhan. Dan disitulah timbul kesombongan. Ada banyak. Kalau kita berikan kesempatan kepada iblis, maka akan muncul yang namanya dendam, muncul namanya kekecewaan, ya akan muncul namanya kepahitan, dan ada muncul juga yang namanya sakit hati. Maka pertanyaan tadi, mengapa belalang bisa ada dalam kehidupan kita? Karena kita sendiri yang memberikan kesempatan kepada belalang itu, penghancur-penghancur itu. Nah, kunci untuk mengalami pemulihan, kalau Bapak Ibu mengalami keempat tipe penghancur ini, dan Bapak Ibu sudah tidak berdaya lagi karena memang digerogoti oleh 4 jenis penghancur ini, kuncinya ada di 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu sekalian, kunci untuk mengalami pemulihan adalah yang pertama merendahkan diri. Merendahkan diri di sini bukan merasa rendah diri. Rendah diri beda. Rendah diri, ada orang yang rendah diri juga, ya, tetapi sebenarnya ada kesombongan yang terselubung. Saya tidak bisa kasih contoh. Bukan tidak bisa, tidak mau, karena saya percaya bahwa Bapak Ibu mengerti ini, ya, orang yang kesombongan terselubung atau tersembunyi, ya, dia pura-pura rendah diri, merasa rendah, merasa terhina dan lain sebagainya. Sebenarnya ini nilai-nilai daripada kuasa kegelapan, ya, tipuan iblis. Tapi namanya merendahkan diri artinya mau tahu bahwa orang itu, ya, dia punya kelebihan, saya harus hormati juga, ya. Kita mendahulukan orang, ya. Seperti itulah kita merendahkan diri, ya. Yang pertama tadi kita harus merendahkan diri, dan yang kedua adalah berdoa dan mencari wajah.
Tuhan. Berdoa dan mencari wajah Tuhan, ya. Kita berdoa dan mencari wajah Tuhan kita lihat dalam Mazmur 57 ayatnya yang ke-9. Di sana Alkitab mengatakan, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Bapak Ibu sekalian, ada yang berdoa pagi, ya, jam 6, jam 7 masih dikatakan pagi. Tapi pemazmur dikatakan bahwa aku mau membangunkan fajar. Jadi kita yang lebih duluan dari fajar, bukan fajar duluan dari kita. Ya, kalau Yesus berdoa saja di taman, hari masih gelap, mengajak murid-muridnya berdoa, itu berarti jam-jam doa Yesus ya seperti itu. Jadi kita pun mengikuti teladan Yesus dalam hal intim atau bersaat teduh dengan Bapa di sorga, ya. Dan yang kedua tadi berdoa mencari wajah Tuhan. Yang ketiga adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita sudah jauh berjalan dan melakukan hal-hal yang sudah tidak menyenangkan lagi hati Tuhan, ya, dan kita sadar bahwa itu hal yang menyakiti hati Tuhan, dengan kita melakukan hal-hal anarkis dan lain sebagainya, dengan mengata-ngatai, dengan memfitnah, dengan menyebarkan hoaks dan lain sebagainya, itu hal-hal yang sudah menyakiti hati Tuhan. Itu saya mau katakan kategori pekerjaan atau jalan-jalan yang jahat itu, ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau yang lama sudah berlalu, yang baru itu bukan nanti datang, minggu depan kita tunggu saja, tidak. Itu yang baru sesungguhnya sudah datang. Jadi berbalik dari jalan-jalan yang jahat, ini adalah suatu tindakan pertobatan. Kalau kita mau mengalami pemulihan seperti yang diceritakan atau dicatat oleh Yoel tadi, maka kuncinya ada 3 ini, yaitu yang pertama, kita merendahkan diri, kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan yang ketiga, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. 3 kunci ini untuk bagaimana kita bisa menghandle 4 masalah, 4 tipe dari penghancur itu, yaitu penghancur hubungan, komunikasi, penghancur semangat, penghancur hasil pekerjaan kita, dan penghancur tempat pijakan kita, ya, iman kita. Oleh sebab itu, berkat yang kita dapatkan, berkat pemulihan yang kita dapatkan dari 2 Tawarik 7 ayat 14, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Berkat yang kita peroleh adalah bagaimana doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Allah dari sorga mendengar seruan doa-doa kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang berikutnya, Dia mengampuni segala dosa kita dan Dia memulihkan negeri kita. Keempat belalang ini kalau sudah lenyap atau tidak datang-datang lagi kepada kita, maka kita akan mengalami berkat yang tadi saya sebutkan, yaitu semua seruan doa kita
Allah mendengar, Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan yang ketiga, memulihkan negeri kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan dalam Empower Night malam hari ini. Dan baik, untuk kita mengakhirinya, kita naikkan sebuah pujian yang sungguh luar biasa, ya, bahwa apapun kondisi keadaan kita, Dia sanggup untuk memulihkan. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang sementara mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, mungkin kondisi kesehatanmu tidak membaik. Mungkinkah engkau membutuhkan yang namanya sembuh? Mungkin engkau membutuhkan ekonomimu pulih kembali. Mungkin engkau membutuhkan hubungan suami istrimu boleh pulih kembali. Mungkin engkau membutuhkan hubungan dengan anakmu, dengan saudaramu, dengan iparmu, dengan mertuamu. Saat ini kita akan sama-sama berdoa. Yakinlah bahwa Tuhan akan memulihkan. Dia sanggup, Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu sekalian, biarkan musik memainkan pujian ini dengan tangan yang lembut. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, mungkin engkau saat ini membutuhkan kesembuhan. Taruh tanganmu di bagian tangan kirimu di bagian kanan, di bagian yang sakit, dan tangan kananmu angkat kepada Tuhan. Mungkin engkau mengalami dendam, sakit hati, kekecewaan, kepahitan. Taruhlah tanganmu di bagian dada atau rongga perutmu, di bagian kulit perut bagian luar, dan engkau angkat tangan kananmu. Tangan kirimu ada di bagian itu. Mungkin ekonomimu, mungkin rumah tanggamu, mungkin apapun yang engkau butuhkan saat ini, engkau bisa mengangkat kedua tanganmu kepada Dia, Allah yang sanggup untuk memulihkan kondisimu pada malam hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian ini bahagian refnya saja. Dia sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Yesus, oh, Ia sanggup. Yesus sanggup melakukan. Oh Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini ya Tuhan.
Mereka membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pemulihan, mereka membutuhkan kedamaian, mereka membutuhkan mujizat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Oh Jesus, Jesus Tuhan. Haleluya. Oh, Dia sanggup. Oh Tuhan, Engkau yang membutuhkan pasangan hidup, kami berdoa malam hari ini, biarlah Tuhan sediakan yang terbaik. Orang yang takut Tuhan, pasangan yang sepadan dengan Dia, yang takut akan Tuhan, yang lahir baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Mereka sangat-sangat membutuhkan mujizat Tuhan. Yang sakit malam hari ini Tuhan, kami percaya dengan kuasa bilur-Mu, dengan tangan-Mu yang berlubang paku, Engkau jamah ya Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, kami percaya bahwa Engkau sudah kalahkan itu di atas kayu salib. Kami percaya bahwa kemenangan sudah terjadi. Dan malam hari ini Tuhan, kalau sementara mereka digerogoti oleh, oh Tuhan, penghancur-penghancur ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kuasa penghancur ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Hubungan mereka dengan orang anak, dengan orang tua, hubungan mereka Tuhan, suami dan istri, rekan bisnis, rekan sesama hamba Tuhan, tetangga, suami dan istri, dengan ponaan, dengan ipar, menantu, kami berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hubungan kerja yang mengalami, oh Tuhan, problem ya Tuhan, trouble, Tuhan ada di sana dan sanggup memulihkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dengan berkat yang kami dapatkan, bahwa doa-doa kami didengar, pengampunan terjadi bagi kami, negeri kami, kota Kupang dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi setiap wabah-wabah COVID yang ada ya Tuhan. Kami percaya bahwa COVID ini akan berlalu, waktu Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kami usir setiap virus ini dari negeri kami ini ya Tuhan. Bentengi dan pagari kota kami, provinsi kami, negara kami, Indonesia tercinta. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, mereka tetap bersemangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setiap umat Tuhan, mereka tetap memiliki semangat untuk bersekutu dengan Tuhan lewat jam-jam doa mereka, lewat saat teduh mereka. Dan mereka tetap memiliki semangat untuk mau membaca kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami. Kami bersyukur kepadamu. Berkati jemaat Gloria, berkati hamba-Mu, pendeta Jimmy Mumu dan keluarga, semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang melayani malam hari ini di studio. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini kami pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bertemu kembali dalam Empower Night berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.